bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim, yang ada di tempat yang maha tinggi dan di tempat yang maha kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami semua anak-anak-Mu telah berkumpul. Kami meminta syukur atas belas kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Di mana 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami. Sehingga pada siang hari ini, kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama. Dan kami mengerti, kami tahu bahwa kami ini tidak layak dan pantas untuk memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami ini semua manusia berdosa, manusia yang hina di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mohon segala dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon ampunilah kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah. Dan terlagi Tuhan Yesus, kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa, manusia yang tidak tahu apa-apa. Dan kami mohon Engkaulah yang berbicara di hati kami masing-masing anak-anak. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan Roh Kudus. Dan biarlah Engkau yang memakai bibir lidah kami, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan yang Engkau kehendaki di surga. Segala kuasa kegelapan, roh penghulu di udara, terlebih-lebih kesibukan kami masing-masing, kesibukan pikiran dan hati. Kami sehati dan seiman. Kami usul dan patahkan tengki di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Engkau membentengi kami dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ini doa kami. Engkaulah yang menyempurnakannya kepada Bapa yang di surga. Dan biar segala puji, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai ke-19. Dan mari kita membacakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menderita sebagai Kristen. Ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13. Baliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pecinta yang setia. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan kami menyapa kita semua, Salam Elohim bagi kita semua. Shalom. Baik pasukan 77 Surgawi Intigada, juga penonton di live streaming YouTube kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan kita mengerti bahwa ini suatu surat Paulus kepada orang-orang pendatang yang ada di Galatia di Asia Kecil. Dan Paulus seorang yang dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan sukacita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini di ayat 12 dikatakan tadi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi di sini Petrus memberitahukan kepada orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang percaya harus ada yang dikatakan dengan ujian atau ibarat di dunia ini nyala api. Jadi nyala api itu apapun besar kecil yang ada di situ, dan kalau dikatakan nyala api itu habis terbakar. Kecuali misalkan yang ada di dalam nyala api tersebut mungkin ibarat benda-benda, mungkin benda-benda yang keras. Tapi kalau benda-benda itu tidak keras, itu habis terbakar, Bapak Ibu. Jadi secara manusia logika yang kita bisa tangkap secara jasmani, kita tahu kebanyakan yang dikatakan seperti emas itu juga harus dibakar. Tapi kalau dia emas, sekalipun 1 jam 1 hari di dalam nyala api, dia itu tidak berubah, tetap dia kuning dan tetap emas. Jadi kalau dia bukan emas atau terbuat dari emas palsu, berarti kita tahu bahwa dia itu akan luntur. Jangankan dibakar di nyala api, dengan dekat saja di nyala api itu dia sudah ketahuan bahwa dia hanya berpura-pura sebagai emas dan menipu pemiliknya dan pembelinya. Jadi di sini diberitahukan oleh Petrus bahwa kita juga seorang yang percaya, masing-masing orang, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, dan bukan hanya kepala rumah tangga. Jadi masing-masing orang harus menghadapi yang dikatakan dengan ujian, supaya kita itu bisa diketahui oleh kita sendiri dan orang sekeliling kita, dan terlebih-lebih Tuhan Yesus, bahwa kita itu benar-benar sebagai orang yang percaya kepadanya. Bagaimana cara mengujinya, Bapak Ibu? Dalam bentuk
cobaan dalam bentuk menghadapi masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Apakah kita hadapi dengan marah-marah? Kita hadapi dengan mengandalkan uang? Kita hadapi dengan mengandalkan kekuatan? Dan lain-lain. Jadi kalau kita andalkan dengan kekuatan, berarti kita itu masih seperti yang kita ceritakan tadi, tergolong di emas yang berpura-pura menjadi emas tapi palsu. Jadi di sini cara menguji yang dikatakan di sini adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena semua orang bisa melakukan apa saja. Dia bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita orang yang baik melakukan itu kepada orang sesama kita, orang yang baik. Orang yang jahat juga melakukan itu kepada teman mereka, orang yang jahat. Membantu mereka dalam segala hal yang bisa mereka mampu masing-masing. Jadi untuk mengampuni kesalahan yang bersalah, apalagi kalau kita memberi makan kepada orang yang membenci kita, itu mengatakannya sangat gampang, Bapak Ibu. Jadi melakukannya sangat berat. Tapi disitulah ujian kita. Sehingga dari situ nanti kita bisa mengenal apakah kita ini sudah menjadi sebagai seorang yang percaya, bukan hanya memperkatakan. Dan atau masih belum. Tapi di sini kita yakin semua bahwa di sini kita sudah memiliki sebagai pelaku-pelaku firman yang dikatakan oleh si Paulus ini kepada orang pendatang di Asia Kecil. Dan kalau kita sebagian masih merasa belum lagi menjadi emas yang benar-benar murni, mari Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan, diberi kita kesempatan. Mari kita benari dan perbaiki supaya kita ini jangan berpura-pura menjadi emas palsu, tapi biar menjadi emas asli, bisa tahan bakar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang sedang berjalan di tengah-tengah bumi ini. Diteruskan di sini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu itu menyatakan kemuliaannya. Nah, di sini diberi kita apa yang seharusnya kita lakukan pada saat penderitaan atau ujian itu akan kita hadapi. Di sini disuruh bersukacita. Secara manusia jasman ini memang susah kita terima. Seandainya saya berkata kepada saudaraku, kalau saudaraku sedang mengalami masalah, aku bilang bersukacita. Pasti saudaraku berkata, tapi tidak semua ya. Mungkin orang ini mungkin sudah gila, mungkin sudah sesat. Seakan-akan dia bahagia di atas penderitaan saya secara manusia logika. Jadi secara manusia rohani itu tanda-tandanya. Artinya dalam menghadapi segala ujian, segala masalah, tidak menjadi suatu yang membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Perkataan kita atau kelakuan kita berubah dari sebelumnya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi hati kita ini selalu bersukacita. Karena yang membuat kita bersukacita, karena dari ujian yang kita hadapi tadi, sudah terbukti bahwa kita seorang percaya, artinya hati kita ini sudah diisi oleh Roh Kudus. Kerja Roh Kudus itu memberi kekuatan, memberi penghiburan. Jadi itu yang menguatkan kita, yang menghibur kita, sehingga dari pandangan orang lain, mereka melihat kita sedang menderita dan muka kita
perbuatan kita terlihat ceria. Jadi dari situ bisa juga orang yang melihat di sekeliling kita bisa menjadi pertobatan bagi orang tersebut. Bertanya sendiri dalam hati, kenapa orang ini? Kita tahu sendiri, kita saksikan sendiri bahwa duka, masalah yang dihadapi, tapi kenapa dia seperti orang yang senang-senang saja? Ada apa yang ada dalam dirinya? Dari situ juga bisa menjadi orang banyak, menjadi cara untuk membangkitkan jiwa-jiwa dan iman-iman yang masih separuh-separuh seperti yang saya katakan tadi, masih sedang berpura-pura jadi emas palsu. Dan diteruskan di sini ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, di sini lagi diteruskan. Ini lagi secara manusia jasmani yang kita tidak sukai. Semua yang dikatakannya ini, kebenaran firman Tuhan ini, secara manusia jasmani, semua yang kita tidak sukai sebenarnya. Jadi, itu yang memberi kita bahwa kita ini posisinya di mana? Apakah sudah hidup secara manusia jasmani atau manusia rohani? Kalau kita dinista, kita membalas, berarti kita masih manusia jasmani, masih belum menjadi manusia rohani. Dan roh Allah itu masih belum ada dalam diri kita. Dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ketika kita dinista, difitnah, dicaci maki dan macam-macam, kita tidak bisa menguasai diri, kita memalas. Berarti di sini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita masih belum memiliki roh Allah. Tetapi ketika kita bisa menghadapi, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berarti itu yang membuktikan bahwa dalam diri kita sudah kita memiliki roh Allah. Jadi, untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan ini, saya sendiri, untuk mengatakan kepada orang lain, ya, sangat gampang sekali. Bisa saya berkata, dan ini wajib dilakukan oleh setiap yang mengaku orang percaya kepada Tuhan. Tapi untuk melakukannya, Bapak Ibu, sangat berat sekali. Nah, dari situlah perbedaannya kita, mana orang yang sudah memiliki roh Allah dan mana orang yang masih belum memiliki roh Allah. Artinya, dalam menghadapi segala masalah, dalam menghadapi segala fitnahan, dan lain-lain. Dan diteruskan di sini di ayat 15, janganlah ada antara kamu harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, di sini Bapak Ibu, zaman dulu tidak zaman sekarang. Manusia itu karena keinginan hatinya sendiri, dia difitnah. Karena dia difitnah, dia tidak hanya membalas dengan fitnahan, tapi dia langsung membacok. Dia membunuh supaya dia lebih ditakuti. Kalau dia dipukul, dia langsung pukul balik yang lebih dari yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi, tanpa ada yang menyuruh, dia bisa melakukannya. Sekalipun kita menegur, tidak diterimanya. Bahkan kita disalahkan. Jadi di sini kita ditegaskan, ditegur bahwa ciri-ciri orang yang hidup secara jasmani, di dalamnya tidak ada roh Allah. Sifatnya seperti ini. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Dia membunuh
Akhirnya dia mencuri, dia penjahat, pengacau. Akhirnya dia menderita secara jasmani, menderita secara rohani. Tapi itu karena keinginannya sendiri. Jadi jangan sampai terjadi kepada seorang yang percaya. Itu yang dimaksudnya di sini. Dan di ayat yang seterusnya dijelaskan di sini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yang dimaksud di sini, penderitaan yang kita hadapi karena kejahatan kita, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Dan itu Roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita menderita karena difitnah, dianggap penista, dianggap menyesatkan orang banyak, kita difitnah, dipukul, dipenjara, dibunuh sekalipun. Itu yang dia katakan, maka janganlah ia malu. Jadi malu pun kita ditegur Bapak Ibu. Jadi kenapa demikian? Karena di dalam diri kita ada Roh Allah. Jadi kita tahu bahwa kita ini menderita untuk mengikut Tuhan. Seperti yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengatakan dan melakukan. Bukan hanya Tuhan berkata dan tidak melakukan. Jadi kita juga harus mengikut Tuhan, mengatakan dan melakukannya. Jadi kalau hanya mengatakan tidak melakukannya, artinya kita hanya pengikut Tuhan palsu. Karena bukan Tuhan asli. Tuhan asli itu mengatakan dan melakukan. Tapi kalau hanya firman Tuhan, kita hafal semua, dan kita tidak melakukan, berarti itu Tuhan palsu. Jadi, dijelaskan di sini, kalau kita menderita, sekalipun mati, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kesalahannya, dia disalibkan, dibunuh, sampai mati. Nah, kalau kita sendiri sadar bahwa kita ini manusia berdosa, nah, kenapa kita tidak bisa? Jadi itu yang dikatakan dari ayat yang dari atas tadi, bahwa perbedaan kalau ada Roh Allah, tidak takut menghadapi segala macam bahaya. Dan kalau masih belum berdiam Roh Allah, berarti dia suka melakukan kejahatan dan kekacauan dan pembunuhan dan lain-lain. Jadi disitulah kita mengerti Bapak Ibu, ini zaman dulu. Dan mari juga saat sekarang, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, posisi kita, posisi di mana? Menderita karena mengikut Tuhan, atau menderita karena keinginan kita supaya tercapai. Dan dengan segala cara kita bisa lakukan. Sekalipun menderita nyawa pun taruhannya, ya kita setia. Kita tidak perlu menyesal. Jadi mari kita bertanya masing-masing di dalam hati kita, Bapak Ibu. Diteruskan di sini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, secara manusia jasmani dikatakannya di sini penghakiman dimulai dari dan pada rumah Allah sendiri. Jadi itu bentuk secara jasmani, artinya rumah Allah itu gedung ibadah. Jadi kalau kita berbicara secara rohani, itu bukan gedung gereja yang dibuat manusia, tapi tubuh kita ini. Jadi penghakiman dan penderitaan itu harus dirasai dan dimulai oleh tubuh jasmani ini. Artinya, saya kasih contoh.
Kalau saya makan yang pahit, Bapak Ibu, pasti sekalipun aku berkata kepada Bapak Ibu, ini manis, secara berkata-kata, nampak di muka saya, wajah saya nampak apakah itu manis atau tidak. Pasti muka aku seperti murung atau bagaimana. Jadi ketahuan. Dan kalau aku sedang makan yang manis, kalau aku bilang pahit, pasti juga ketahuan, Bapak Ibu. Jadi kenapa dikatakan di sini penghakiman dimulai pada rumah Allah. Nah, artinya itu Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak berperang melawan anggota tubuhnya sendiri, itu tidak layak sebagai pengikutku. Jadi kita mulai dari keinginan daging kita ini, Bapak Ibu. Kadang kaki kita ini sering tanpa disuruh, sering cepat-cepat melangkah di suatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti yang sudah dikatakan firman Tuhan yang tadi, membuat kejahatan, membuat kekacauan. Dan begitu pula tangan kita ini sering melakukan itu. Jadi di sini itu cara menghancurkannya yang dimulai dengan rumah Allah. Jadi di sini Bapak Ibu diperingatkan kita menjaga, karena cobaan itu mulai dari rumah Allah, diri kita sendiri. Dipakai mata kita, dipakai kita melihat orang itu sudah, mungkin dia sudah timpang, dan kita menganggap orang itu sudah timpang, aku lebih sempurna dari dia. Jadi itu dipakai semua, lidah, bibir, mata, kuping, semua dipakai untuk menghakimi rumah Allah ini. Jadi sehingga rumah Allah yang sudah ada roh Allah tadi, artinya bukan menjadi rumah Allah. Jadi mungkin bukan lagi tempat roh Allah. Jadi di sini diperingati kita, mari kita bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri, sehingga daripada itu nanti bisa juga orang banyak menjadi kuat. Nah, kalau dari diri kita sendiri yang mengetahui, mengatakan, menghafal semua kebenaran firman Tuhan, sedangkan dilihat kita, ada orang yang melihat kita saja, kita marah kepadanya, kenapa kamu menengok-nengok aku terus kan? Apalagi kalau seseorang itu mengganggu kita, memukul kita, itu sudah lebih parah lagi. Bagaimana lagi kalau orang yang belum mengerti Injil? Itu sudah beberapa kali lipat lebih parah, Bapak. Jadi itu terjadi yang ayat yang di atas tadi, itu semakin kacau dan dalam diri kita ada roh Allah, dan tubuh kita ini menjadi rumah Allah. Ayat 18, dan jika orang benar hampir adalah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi di sini diterangkan lagi kepada kita, didorong kita lagi, bahwa kalau kita orang yang benar hampir tidak terselamatkan, bagaimana orang berdosa bisa terselamatkan. Nah, sama seperti kalau saya ini memperkatakan firman Tuhan ini kepada saudara, ini semua yang sudah kita bahas ini harus saudariku wajib lakukan. Sementara saya tidak melakukannya. Kalau orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau sudah menjadi seorang yang dikatakan dari atas pencuri, penjahat, pengacau,
dua posisi. Orang benar dan orang berdosa. Jadi di sini Bapak Ibu, biarlah kita terlihat untuk melawan, untuk menderita karena benar. Tapi dari situ nanti bisa juga orang lain bisa menjadi kuat, dan jangan sampai kita menjadi orang yang karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Itu tanda-tanda seorang yang percaya, yang setia kepada Pencipta. Tadi aku singgung sedikit bagaimana tanda-tandanya bahwa kita ini asli orang yang percaya. Yang kedua, apakah roh Allah ada di dalam diri kita. Yang ketiga, apakah tubuh kita ini sudah menjadi rumah Allah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah kita ini adalah pecinta yang setia kepada Tuhan atau pecinta yang sedang berpura-pura kepada Tuhan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan dari beberapa hal yang kita bahas ini. Mari biar kita menderita demi mengikut Tuhan, demi kebenaran, dan biar kita menjadi seorang yang mengaku percaya, pecinta yang setia kepada Tuhan Yesus. Karena kebenaran firman Tuhan saat ini sudah dimulai, tapi bukan saat ini sebenarnya. Ini setiap kita mulai hidup di dunia ini. Dan semua penghakiman itu, penghinaan itu sudah dimulai. Dan apalagi zaman sekarang sudah dimulai. Aku singgung sedikit, saat ini sudah banyak cara si jahat untuk memfitnah anak-anak Tuhan. Supaya dari fitnahan mereka itu, akhirnya orang yang mengatakan kebenaran tadi menjadi dianggap sebagai orang yang membuat kesesatan. Karena saya singgung sedikit ini Bapak Ibu sebagai pengalaman dan perhatian kepada kita, Pasukan 77 dan juga penonton di live streaming itu kami. Ada yang mau-chat saya dan dia bertanya kepada saya bahwa sudah ada sebagian orang yang sudah memiliki bahasa roh. Dan dia bertanya kepada saya, bahasa roh mereka itu seperti ini. Dan aku kaget waktu aku membacanya Bapak Ibu. Bahasa roh mereka itu seperti begini. Salam damai, saudaraku Eman. Tapi orang-orang itu katanya semua mengaku bahwa itu bahasa roh. Jadi aku jelaskan kepadanya itu bukan bahasa roh. Itu cara si jahat untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Sementara damai, salam damai itu ada banyak tercatat di Alkitab. Itu untuk sapaan kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Sebagai pemberkatan kepada orang-orang percaya. Bukan bahasa roh, itu bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu, ini bahasa roh. Salam damai, saudaraku Eman. Itu orang itu penyesat. Supaya dia itu menghina anak-anak Tuhan yang mengatakan kebenaran saat ini. Sehingga dari fitnahannya itu nanti, orang lain itu tidak percaya. Dianggap bahwa yang mengatakan itu adalah contoh saya sendiri. Padahal orang tersebut yang suka memfitnah, suka menghina Tuhan, dan suka menghina sesama.
Jadi ini sudah semakin parah Bapak Ibu. Banyak sekali cara si jahat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia menyesatkan semua umat dan dia tidak segan-segan untuk menjadikan sebagai penghujatan kepada Allah bahwa ini bahasa roh yang diterimanya kepada Allah. Tapi begini bunyi dan semakin ajarannya seperti terlihat orang percaya padahal mereka menghina orang yang mengatakan kebenaran sehingga cara mereka untuk anak-anak Tuhan yang mengatakan kebenaran itu dianggap penyesat. Jadi mari kita Bapak Ibu persiapkan kita untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Dan kira-kira begitu kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu banyak yang kekurangan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam loh hati kita masing-masing anak-anaknya.